Netizen bola, Babang Maarten Paes lebih keren, gak butuh dia lagi. Kisah miris Emil Audero setelah tolak bela timnas Indonesia. Kini justru jadi kiper pelapis di Como 1907, menarik untuk dibahas. Sebab karir Emil Audero saat ini justru tengah terpuruk usai sempat menjadi kiper yang pernah membela Inter Milan. Ya, Emil Audero merupakan pemain keturunan Indonesia-Italia. Ia sendiri dikabarkan sudah dihubungi pihak PSSI untuk segera dinaturalisasi. Dari timnas Italia U15 sampai U21 pernah dibela Emil Audero. Jadi, tidak heran jika ia pun mengharapkan suatu saat nanti bisa memperkuat timnas Italia senior. Akan tetapi, sampai Emil Audero kini sudah berusia 27 tahun, nyatanya ia tak pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain di timnas Italia. Karir Emil Audero padahal sempat menanjak kala dipinjamkan Sampdoria ke Inter Milan pada musim tahun 2023 sampai tahun 2024 kemarin. Namun, Emil Audero hanya mencatatkan 6 laga saja Inter Milan di sepanjang musim tahun 2023 sampai tahun 2024 tersebut. Sewaktu masih di Juventus pun hanya memiliki 1 caps saja. Debut Paes di laga lawan Australia membuat dia dilirik pelatih Empoli dan pelatih kiper Liverpool. Kebesaran hatinya bela timnas tercinta membuatnya dibanggakan seluruh netizen bola Indonesia. Namanya menggema di GBK. Tak ayal mereka cukup bangga dan tak butuh lagi Emil yang tolak gabung bela timnas. Shin Tae-yong bapak perubahan sepak bola Indonesia. Pemain yang kalian cap asing, pelatih yang kalian benci, justru merekalah yang membawa perubahan untuk Indonesia. Tentu banyak aspek yang menjadi penyebab membaiknya sepak bola Indonesia saat ini. Para pelatih, para pemain, pengurus PSSI, Bapak Erick Thohir, bahkan seluruh rakyat Indonesia dan lainnya. Tapi peran Shin Tae-yong tidak bisa dianggap remeh. Shin Tae-yong bersama Indonesia. Shin Tae-yong meloloskan Indonesia ke Piala Asia melalui kualifikasi bukan sebagai tuan rumah. Meloloskan Indonesia ke Piala Asia setelah 17 tahun tidak ikut serta. Meloloskan 3 kelompok umur timnas ke Piala Asia, U20, U23, dan senior, melalui jalur kualifikasi bukan karena menjadi tuan rumah. Membawa timnas Indonesia untuk pertama kali melaju ke babak 16 besar Piala Asia. Menang atas Vietnam 3 laga berturut, yang sebelum kedatangan STY sulit dikalahkan timnas. Membawa Indonesia menang di kandang Vietnam Maidin Stadium setelah 20 tahun tidak pernah menang di sana, terakhir menang 2004. Terus memperbaiki peringkat FIFA Indonesia, dari 174 kini 129, dan akan bertambah baik. Membawa perubahan permainan timnas. Pemain tidak mudah menyerah, bermental kuat lawan siapapun, dan tidak kehabisan tenaga seperti dulu. Peringkat FIFA Indonesia akhirnya lebih mengungguli peringkat FIFA Malaysia setelah lebih 12 tahun ada di bawah Malaysia, saat ini Indonesia berada di peringkat 129. Dari segi permainan, dan kekuatan fisik juga daya tahan pemain bisa sampai 100 menit bahkan lebih, dan ketenangan, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Indonesia meningkat sangat pesat, bermain dari kaki ke kaki tidak gerasak-gerusuk, tidak full long ball atau lari-lari terus. Mengangkat mental, kekuatan, dan kemampuan pemain lokal, akhirnya banyak pemain lokal yang berkarir di luar negeri, dulu ada tapi tidak banyak. Mencatatkan sejarah timnas U23 lolos ke Piala Asia untuk pertama kali. Mencatatkan sejarah kemenangan pertama timnas U23 di Piala Asia, saat mengalahkan Australia. Mencatatkan sejarah kemenangan pertama untuk timnas sepak bola Indonesia dari Australia. Mencatatkan sejarah kemenangan pertama untuk timnas Indonesia atas Jordania. Mencatatkan sejarah membawa Indonesia U23 lolos ke babak 8 besar Piala Asia U23. Membawa timnas Indonesia U23 menang atas Korea Selatan U23 untuk pertama kali. Membawa tim debutan timnas Indonesia finish di posisi keempat Piala Asia U23 2024. Membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2027 tanpa melewati jalur kualifikasi. Membawa timnas Indonesia lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya bagi Indonesia. Satu-satunya pelatih yang membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia secara beruntun di edisi Piala Asia 2023 dan Piala Asia 2027. Karena nama Shin Tae-yong,
pemain keturunan jadi lebih yakin untuk membela timnas Indonesia. Masih banyak lagi torehan sejarah yang dibuat Coach STY dengan pemainnya saat ini, seharusnya tidak ada lagi pelatih asing, pemain lokal dan keturunan, siapa yang memakai zirah merah putih dengan lambang Garuda di dadanya sambil membawa panji nama Indonesia, maka ia adalah Indonesia. Untuk kalian yang terus menghina serta mencaci pelatih dan pemain keturunan, kalian menganggap mereka pelatih asing, pemain bukan berdarah tulen Indonesia, tapi merekalah yang terus berjuang mengharumkan nama bangsa. Indonesia bukan tentang siapa yang lahir di tanah ibu pertiwi, tapi Indonesia adalah tentang siapa yang memiliki rasa cinta untuk negeri ini. Rasa cinta pada negeri akan terlihat dari perbuatan, dalam bentuk perjuangan, setiap perjuangan tentu berbeda, ada dari sepak bola, badminton, politik dan lain-lain. Jika tidak bisa berkorban dan berjuang, maka cukup dukung mereka yang berjuang. Jika tidak bisa memberi dukungan, doakanlah. Doa adalah bentuk dukungan paling gampang. Jika tidak ingin mendoakan, cukup diam.